yang menggunakan alat itu kita bisa menggunakan teodolit. Teodolit itu apa, Bu? Teodolit ini, nah ini kita bisa, ini biasanya untuk mata kuliah survei. Untuk di SMK kan Anda belum menggunakan alat ini. Nanti kalau Anda ke perkuliahan, nah, baru akan menggunakan teodolit. Iya. So, paham dulu? Apa, Bu? Soalnya kita bisa menggunakan total station. Nah, total station ini sama hasil kerjaan yang teodolitnya. Nah, namun untuk karena Anda masih SMK, kita masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu menggunakan selang plastik. Udah pernah melihat selang plastik semuanya kan? Udah, Bu. Kenapa menggunakan selang plastik kita bisa menentukan daya tinggi? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, belum ada yang tahu ya. Kalau selang plastik kan kita nanti akan mengisi air ke dalamnya, dan air itu sifatnya adalah Udah saya. beda cair, betul, beda cair. Dan sifatnya kita akan mengisi ruang yang rendah terlebih dahulu, dan itu sifatnya datar kan? Dia cair dan sifatnya datar. Jadi otomatis selang plastik kan misalnya bentuknya kayak gini ya. Gini. Nanti kita isi air. Otomatis misalkan air yang di sebelah sini tandanya, otomatis yang bagian satunya lagi itu akan Sama. sejajar bersama, karena sifat air itu sesuai dengan gaya fisika, itu sifatnya datar. Oke, kira-kira untuk menentukan beda tinggi alat apa aja kita gunakan? Selang. Yang pertama selang ya, selang. Yang kedua air, betul ya. Yang ketiga meteran. Yang keempat, Objek yang akan diukur. iya betul, berarti lapangannya ya, lapangan. Selanjutnya apa? Apa kira-kira lembar kerja? Lembar kerja nanti akan ibu kasih ke ketua kelas dan mohon diperbanyak untuk minggu besok. LKPD ya, lembar kerja seperti ini. LKPD. Nah, untuk langkah kerja kita menghitung beda tinggi menggunakan selang plastik, itu pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Setelah itu untuk selang plastiknya kita isi air, dan pastikan di selang plastik tersebut tidak ada gelombang air, tidak ada gelombang udaranya, tidak ada gelombang udara. Tujuannya apa? Biar tidak ada kesalahan saat pengukuran, karena kalau ada gelombang udara di sini itu akan tidak Mempengaruhi ya mempengaruhi nanti hasilnya tidak akurat untuk menghitung beda tingginya, karena otomatis di sini ada ruang, bisa jadi nanti tingginya itu tidak datar lagi, ya tidak sejajar lagi. Nah, setelah kita isi air, barulah misalkan ini ada yang tanahnya miring. Nah, ini masih ada yang tinggal ya, patok. Yang keenam itu patok atau jalan ya. Nanti kita berdirikan patok di sini. Misalkan di sini juga. Barulah kita letakkan selang plastik tersebut ke sini, kedua bidang ini. Baru nanti ditandai sesuai dengan sampai mana gitu airnya, sampainya di patok coba. Nanti otomatis akan coba datar. Barulah Anda ukur berapa tinggi dari tanah ke tanda tersebut. Nah, begitupun yang sebelah sini. Nah, untuk menentukan beda tingginya, setelah Anda ukur kan dari tanah ke atas, misalkan yang di sini dapat 7, dari sini misalkan 3. Nah, untuk menentukan beda tinggi, otomatis tinggal kita kurangkan bagian yang terpanjang. Berarti misalkan ini A, ini B, dikurang A. ya B dikurang A. Berarti hasilnya berapa itu? Kalau 4 ya betul ya. Enggak 4
saat kita memindahkan. Oh. Iya. Nah, sebelum mulai ke patoknya, coba disatuin dulu. Pastikan air yang berada di dalamnya sama datar. Udah. Udah. Untuk itu, coba misalkan ada ini ada satu tanah yang miring. Coba Danu sama Nasir diukur ya. Ini ada patok. Coba nanti diukur beda tingginya. Harganya terserah, Bu. Iya, terserah. Di sini. Ah, ini udah dapat. Coba diukur berapa beda tingginya. Ini meterannya. Ditutup dulu, diikat dulu Nasir. Biar nggak tumpah ya. Enam. Ini. Berarti berapa beda tingginya dan DT dikurang desimalinya 36 dikurang 8 28 cm. Oke. Terima kasih Danu, Nasir. Nah, udah dipraktekkan ya sama teman-temannya tadi. Kira-kira sampai sini paham langkah kerjanya? Di sini kan masih kita coba di papan tulis. Nah, untuk minggu depan kita akan langsung praktek di lapangan mencari jalan yang miring. Nah, mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Ada yang Anda tanyakan? Jika tidak ada, untuk minggu depan ini LKPD-nya yang dikasih ke ketua kelas. Nanti diperbanyak sebanyak siswanya, sebanyak teman-temannya. Untuk minggu depan juga akan bagi kelompok. Jadi 2 kelompok. Nasir, Maisa sama Astrid itu kelompok 1. Milda, Tata dan Danu kelompok 2. Nah, sebelum mulai di minggu depan, silakan ketua kelas bon dulu alatnya ke workshop. Nah, nanti kita tinggal praktek. Dan jangan lupa gunakan baju praktek. Bisa dipahami Anda semuanya? Saya selalu